Kejadian ini terjadi pada tahun 2017. Semenjak lulus SMA, aku sudah bekerja menjadi seorang waiters. Saat itu, aku bekerja di sebuah kafe yang ada di daerah Jalan Cibadak. Namaku Alfi. Hari itu, aku kebagian shift siang yang mengakibatkan aku harus pulang jam 11 malam. Untuk pekerjaanku sendiri, biasanya aku mendapat 2 shift yang berbeda. Ada shift pagi dan shift siang. Ketika shift pagi, biasanya aku membawa kendaraan sendiri. Namun ketika shift siang, biasanya aku tidak membawa kendaraan karena pasti pulang larut malam dan aku memutuskan untuk naik kendaraan umum saja. Tapi pada malam itu, entah kenapa, suasananya benar-benar berbeda. Tak seperti biasanya. Malam itu, ketika aku berusaha memesan ojek online, sama sekali tidak ada yang meresponnya. Ya, pikirku, mungkin karena sudah terlalu malam dan sedang sepi saja. Akhirnya, mau tidak mau, aku harus berjalan kaki. Dengan kondisi badan yang sudah lelah, aku pun terpaksa untuk pulang jalan kaki. Tapi, karena di sepanjang jalan masih banyak tukang mie tek-tek, tukang nasi goreng yang masih berjualan, jadi perjalanan itu pun terasa tak begitu sepi. Sampai tak terasa ketika sudah lama ku berjalan, aku sampai di perempatan jalan. Tiba-tiba saja terfikir olehku untuk mengambil jalan pintas lewat salah satu gang yang ada di sana. Karena aku pikir jalannya akan lebih cepat sampai. Ketika berjalan lewat gang itu, yang terlewati hanya rumah-rumah padat penduduk. Kulihat suasana di gang itu sudah sepi. Aku
Aku meneruskan perjalananku sampai kok kuburan sih? Saat itu, entah bagaimana, aku malah sampai ke tempat pemakaman. Aku pun mulai agak takut untuk melewati daerah pemakaman itu. Jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Namun, karena keinginanku untuk cepat sampai dan ingin cepat istirahat dan tidur, aku pun dengan langkah agak cepat terpaksa lewat sana. Ya udah deh, bismillah aja. Lagian udah banyak lampu-lampu juga, jadi gak terlalu gelap. Aku pun berjalan cepat di antara kuburan-kuburan yang berjejer di sana. Sepanjang jalan, di kiri dan di kananku itu, suasananya memang sangat sepi. Sampai ketika aku sudah berjalan di tengah pemakaman itu, aku mencium seperti bau kembang. Iya, bau kembang yang berasal dari pemakaman yang biasanya baunya seperti baru saja ada yang dikuburkan hari ini. Tanpa pikir panjang, aku pun menghiraukan bau itu. Dan langsung aku bergegas mempercepat langkahku. Namun, ketika aku mempercepat langkahku, entah kenapa di sepanjang jalan aku merasa ada yang mengikutiku. Kali ini seakan ada suara seperti memanggil-manggilku dari belakang. Awalnya aku enggan untuk melirik ke arah belakang, tapi karena rasa penasaran, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menengok ke arah belakang dan tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanya jalanan lurus kosong dan gelap. Tak ada seorang pun yang kulihat. Kulanjutkan langkahku sambil berdoa dalam hati dan mengikuti arah jalan. Dari kejauhan, aku
Aku sudah bisa melihat cahaya-cahaya lampu yang berasal dari rumah warga di sekitar sana. Aku pun sedikit lega karena akhirnya tak terasa sebentar lagi aku akan keluar dari pemakaman ini. Namun, ketika aku melewati pohon besar yang menjadi pembatas di sebuah jembatan kecil, lagi-lagi ku dengar seperti ada yang memanggilku. Aku pun langsung kaget dan mendadak tidak bisa gerak. Langkahku mendadak kaku. Dan ketika kulihat ke arah atas pohon besar itu, astaga! Samar aku melihat sesosok putih yang berada di atas dahan pohon. Sejenak, aku mencoba untuk memperhatikannya lagi. Dan aku mencoba berpikir positif. Kalau itu hanyalah kain biasa saja. Dan ku perhatikan lagi. Benar saja, itu hanya sebuah kain yang menggantung. Aku pun menghela nafas sejenak. Tapi tak lama dari itu, ketika ku coba untuk memperhatikan lagi, kain itu kini mulai bergerak-gerak. Aku masih mencoba untuk berpikir positif kembali. Mungkin itu karena tertiup angin saja dan... Astaga! Ketakutan ini mendadak menjadi nyata. Kini mendadak turun ke bawah pohon, yang ternyata itu adalah sesosok pocong. Melihat itu sontak aku langsung berlari dengan kaki yang lemas, dan sesekali menengok ke belakang dan ternyata pocong itu terus mengikutiku. Aku takut dan panik. Tolong! Tolong! Aku berteriak meminta tolong ketakutan. Aku pun terus berlari, meninggalkan sosok itu dan... Sosok itu pun menghilang. Ku atur nafasku kembali sambil berlari untuk segera keluar dari pemakaman ini. Sampai samar kulihat di depanku ada orang yang sedang berdiri.
Pikirku, aku sudah mendekati jalan keluar. Namun, ketika aku semakin mendekat, ya Tuhan, aku sangat takut dan kaget. Karena ketika aku melihat, yang kulihat itu ternyata sesosok pocong yang tadi mengikutiku. Aku langsung menjatuhkan diriku ke belakang. Kulihat wajah yang sangat menyeramkan dan masih tertempel sebuah kapas di lubang hidungnya. Sosok itu merintih, sangat mengerikan. Dan kini wajahnya mulai mendekatiku. Ketika mulai mendekati, aku pun mundur perlahan. Aku hanya bisa terus menyeret badanku ke belakang. Wajahnya kini hampir menempel ke wajahku. Dan aku semakin tidak bisa untuk menahan ketakutanku. Dan saat itu aku hanya bisa berdoa sebisaku. Sampai akhirnya dari kejauhan aku melihat cahaya yang menyorot ke arahku. Tak lama dari itu, kulihat ternyata itu adalah cahaya dari lampu motor yang semakin dekat menghampiriku. Dan saat cahaya itu semakin dekat, ada dua orang pria yang sudah cukup tua. Mereka adalah penjaga kuburan di sini yang sedang berjaga berkeliling. Melihat itu pun, aku sedikit lega dan segera meminta tolong untuk segera membawaku keluar dari pemakaman ini. Setelah berhasil keluar dari pemakaman itu, aku pun langsung dibawa ke sebuah warung yang ada di sana untuk mengistirahatkan badanku sejenak, sambil menceritakan apa yang kualami tadi. Setelah mendengar semua ceritaku, penjaga kuburan itu pun mengatakan kalau memang hal yang kualami ini sering terjadi. Dia bilang kalau hari itu baru saja ada yang dikuburkan, seorang pria yang tak tahu identitasnya, yang dikirim dari salah satu rumah sakit untuk segera dikuburkan di sana. Dan penjaga itu pun bilang, jangan pernah melewati pemakaman ini sendirian.
Dan apalagi jika di hari itu ada kuburan yang baru ditempati. Dari semenjak kejadian itu sampai detik ini, aku tidak pernah berani lagi untuk berjalan melewati pemakaman itu sendirian.